Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai verifikasi Facebook dan Instagram. Bagaimana cara mendapatkan lencana verifikasi Facebook dan Instagram, serta apa saja syarat untuk pengajuannya. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas lebih jauh mengenai cara pengajuan lencana verifikasi untuk Facebook dan Instagram serta apa saja syarat-syarat pengajuannya. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai apa itu verifikasi Facebook dan Instagram. Jadi, verifikasi itu cara untuk mengetahui suatu akun itu benar-benar akun yang asli. Khususnya untuk tokoh publik atau brand besar gitu ya. Nah, lencana verifikasi berarti Facebook telah mengkonfirmasi keaslian halaman atau profil yang mewakili tokoh publik atau merek. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, bahwa lencana tersebut bukan berarti dukungan dari Facebook. Jadi Facebook tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap lencana profil atau halaman teman-teman. Yang perlu juga teman-teman ingat bahwa lencana untuk profil Facebook dan Instagram itu hanya sebagai tanda verifikasi ya. Artinya, profil atau halaman tersebut memang benar mewakili tokoh publik atau merek. Jadi, teman-teman tidak akan mendapatkan keuntungan selain hal tersebut. Nggak ada keuntungan dalam hal algoritma Facebook, apalagi keuntungan dari sisi Facebook Ads-nya. Jadi, jangan berharap keuntungan lain selain konfirmasi keaslian tersebut. Nah, mungkin manfaat besarnya itu ada pada verifikasi brand ya. Jadi, brand teman-teman itu jauh lebih mudah diverifikasi oleh target market teman-teman. Oke, kita lanjut langsung tentang cara verifikasi akun Facebook dan Instagram. Jadi, cara untuk verifikasinya itu cukup dengan mengisi formulir untuk memverifikasi profil dan halaman teman-teman. Metodenya cuma satu dan simple banget, cuma isi formulir. Nah, isi formulirnya ini ada pada halaman ini. Nanti juga saya akan sertakan pada artikel saya ya. Teman-teman harus login menggunakan akun yang sesuai. Jadi pastikan jangan sampai verifikasinya pakai akun Facebook yang punya sejarah aneh-aneh gitu ya. Nanti akun Facebooknya di-banned, nah tentu aja halaman yang teman-teman miliki juga akan terdampak. Nah, kalau teman-teman udah login dengan akun yang sesuai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, udah ada yang berbahasa Indonesia ya, jadi teman-teman tinggal isi aja, ada dua pilihan yaitu halaman atau profil, teman-teman isi, kemudian nanti ada beberapa isian yang mungkin nggak bisa saya tampilkan di sini. Jadi teman-teman silakan akses sendiri. Oke, jadi cukup mudah ya. Ya, memang kelihatannya cukup mudah teman-teman, tapi yang biasanya mempersulit itu adalah syaratnya. Jadi teman-teman bisa aja isi semau teman-teman gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa jadi nggak terverifikasi gara-gara teman-teman tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Facebook dan Instagram. Oke, sekarang kita bahas secara lebih dalam apa aja syarat untuk mengajukan verifikasi akun ini. Ada beberapa syarat ya, ada cukup banyak sebenarnya. Syarat yang pertama tentu aja teman-teman harus mengikuti prasyarat layanan dan pedoman komunitas dari Facebook. Nanti linknya saya sertakan pada artikel saya. Ini yang pertama, ini udah jelas banget. Yang kedua yaitu otentik. Nah, ini sebenarnya syarat pertama ya. Syarat pertama, karena mengikuti prasyarat layanan dan pedoman komunitas Facebook ini kan udah pasti ya. Syarat yang pertama itu adalah otentik. Artinya, teman-teman benar-benar mewakili orang, bisnis, atau entitas yang terdaftar yang asli gitu ya. Dan itu harus teman-teman buktikan. Nah, bagaimana membuktikannya? Membuktikannya jika teman-teman mewakili orang, maka teman-teman butuh foto, password, SIM, atau KTP. Tapi kalau teman-teman mewakili brand atau entitas lain, maka teman-teman perlu salinan tagihan telepon atau utilitas, atau sertifikat pendirian, atau akta pendirian, atau dokumen bebas pajak, atau dokumen-dokumen yang lain ya. Teman-teman bisa upload pada halaman pendaftaran tersebut, atau pada form tersebut ya, ada field untuk uploadnya. Oke, itu syarat yang pertama. Nah, kalau teman-teman bisa memenuhi syarat yang ini, maka teman-teman lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah unik. Nah, artinya apa?
akun tersebut merupakan satu-satunya yang bisa mewakili orang atau bisnis tersebut. Artinya, kalau ada orang yang sudah memverifikasi bisnis tersebut lebih dulu daripada teman-teman, maka teman-teman tentu aja tidak bisa melakukan verifikasi yang kedua. Hanya satu halaman atau profil per orang atau per bisnis yang bisa diverifikasi. Artinya nggak bisa ada verifikasi dua entitas yang sama. Kalau teman-teman udah memverifikasi brand teman-teman 2 tahun yang lalu misalnya, nah kemudian tiba-tiba akunnya nggak bisa diakses, kemudian teman-teman pengen verifikasi ulang gitu ya, pakai akun yang berbeda, maka itu nggak akan bisa terjadi. Jadi hanya satu akun atau satu halaman atau profil yang bisa diverifikasi. Tapi ada pengecualian untuk halaman dan profil dengan bahasa tertentu. Artinya kalau teman-teman memiliki halaman yang sama untuk brand yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda, jadi halamannya ada beberapa tergantung bahasanya, itu masih bisa dimaklumi oleh Facebook ya, dan masih bisa diverifikasi. Nah, tapi ingat, kalau teman-teman itu memiliki halaman Facebook yang masih sangat umum gitu ya, misalnya contoh namanya itu meme anak kucing gitu ya, itu kan umum banget gitu ya. Nggak ada brandnya, nggak ada apa-apa, jadi betul-betul umum banget. Nah, itu nggak akan bisa diverifikasi. Jadi, kalau bisa memang teman-teman pakai akta pendirian. Nah, kalau udah ada akta, itu kan nggak bisa sama ya namanya ya. Apalagi kalau PT gitu ya, itu nggak mungkin sama kalau di Indonesia. Jadi, teman-teman bisa langsung verifikasi. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama itu adalah otentik, yang kedua adalah unik. Syarat yang ketiga itu adalah lengkap. Nah, lengkap ini cukup mudah ya. Teman-teman tinggal lengkapi bagian tentang. Jadi kalau pada halaman atau profil itu kan ada bagian tentangnya. Nah, itu tolong diisi. Kemudian bagian bio-nya juga diisi. Kemudian foto profilnya itu jelas harus diisi ya. Jangan sampai mau verifikasi akun atau halaman Facebook atau Instagram itu profilnya nggak ada gitu. Nah, itu gawat banget. Jadi teman-teman lengkapi aja yang ini. Kemudian sebisa mungkin akun atau halaman tersebut memiliki aktivitas terbaru. Setidaknya ada satu postingan. Nah, itu jelas lah. Saya kira buat teman-teman yang udah mau memverifikasi akun atau halamannya tentu aja udah punya postingan ya. Bahkan mungkin udah banyak dan udah punya follower. Nah, itu merupakan syarat yang ketiga. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah important atau penting, dan ini merupakan syarat yang paling sulit menurut saya. Syarat terakhir tapi syarat yang paling sulit, yaitu penting. Facebook dan Instagram itu hanya menuliskan syaratnya itu Anda terkenal dan banyak dicari. Bayangin ya, cuma ini nggak ada parameternya, terkenal itu maksudnya apa, kemudian banyak dicari itu parameternya apa, berapa jumlahnya gitu ya. Tapi yang jelas, tertulis jelas pada syarat yang ditetapkan oleh Facebook dan Instagram itu bahwa Anda harus terkenal dan banyak dicari. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya juga cukup unik ya. Teman-teman akan disuruh menambahkan 5 artikel atau 5 konten, bisa jadi akun media sosial atau tautan yang lain yang menunjukkan bahwa halaman atau profil tersebut untuk kepentingan publik. Artinya mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kepentingan publik. Nah, tapi ingat bahwa Facebook itu tidak akan mempertimbangkan konten berbayar atau promosi yang teman-teman buat gitu ya. Kalau kontennya berbayar ya tentu aja bisa dibuat dengan mudah gitu ya. Maksudnya ini adalah konten-konten atau artikel dari media-media yang udah dikenal oleh Facebook dan Instagram. Satu hal juga, kalau misalnya teman-teman udah mendapat centang biru pada Instagram, maka sebenarnya kalau mau menunggu itu bisa otomatis dilakukan oleh Facebook. Artinya kalau centang biru di Instagram itu bisa otomatis centang biru juga di Facebook. Ini janjinya Facebook ya, karena Facebook berjanji akan melakukan scanning secara rutin. Artinya upaya proaktif dari Facebook dan Instagram untuk men-scan. Kalau udah ada verifikasi di Instagram, maka akan langsung otomatis diverifikasi di Facebook. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau verifikasi di Facebook, maka otomatis dilakukan di Instagram. Ini janjinya mereka. Tapi nggak tahu ya gimana prakteknya, apakah memang bisa langsung cepat gitu, atau memang menunggu berbulan-bulan gitu ya, baru bisa diverifikasi secara otomatis. Nah, jadi buat teman-teman yang udah dapat centang biru di salah satu media tersebut, maka teman-teman bisa langsung usulin aja, supaya nggak nunggu terlalu lama. Oke, jadi itu ya, cara untuk mengajukannya mudah banget, tinggal diisi aja. Kemudian syaratnya ini ada 4, jadi teman-teman silakan disiapin dulu sebelum melakukan pengajuan. Tapi ingat ya, sekali lagi bahwa manfaatnya ini hanya manfaat pada brand teman-teman.
nggak ada manfaat algoritma sama sekali menurut Facebook dan Instagram ya. Tapi ya coba teman-teman uji coba aja gitu ya. Apakah ada manfaat pada Facebook Ads atau manfaat pada postingan organik yang teman-teman lakukan. Oke, mungkin itu ya. Kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya yang pertama bahwa ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh Facebook baru-baru aja ya, sekitar tanggal 2 September tahun 2021. Nah, perubahan ini membuat proses verifikasi menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Nggak meraba-raba lagi. Jadi syaratnya udah jelas banget, jadi teman-teman tinggal siapin. Tapi ingat, teman-teman nggak perlu memaksakan diri ya. Kalau memang nggak diterima, ya udah. Sementara jangan melakukan dulu. Tapi kalau memang udah terjadi masalah, seperti pencatutan nama atau lain sebagainya, teman-teman tinggal laporin aja ke Facebook. Nah, oke, mungkin itu video singkat dari saya. Kalau teman-teman pengen penjelasan lebih lengkap, saya memiliki artikel yang lebih lengkap membahas mengenai topik ini, yaitu di projasaweb.com/verifikasi Facebook Instagram. Teman-teman tinggal akses aja. Nah, oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.